Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita memperingati bersama-sama peringatan tentang kematian dari Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai Jumat Agung, di mana kita mengingat kembali karya Kristus, bagaimana Dia berkorban, Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya, kita memperingatinya hari ini adalah dalam situasi yang berbeda. Biasanya kita bertemu tiap tahun dalam acara ketemu langsung dalam sebuah ibadah khusus. Tapi tahun ini kita memperingatinya, kita menghayatinya di rumah masing-masing. Nah, berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, saya diingatkan dengan satu peristiwa dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Kata Pesah itu sendiri, Paskah itu sendiri, berarti lewat dari maut. Ada sebuah peristiwa di mana ketika Tuhan mengirim tulah kepada bangsa Mesir atau bencana kepada bangsa Mesir. Nah, tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Nah, Alkitab berkata bahwa umat Tuhan diperintahkan untuk mempersiapkannya demikian rupa, mempersiapkan anak domba Paskah, dipersiapkan. Nah, setelah itu darah dari domba Paskah ini harus ditaruhkan di atas pintu atau di ambang pintu rumah mereka. Nah, ketika malaikat maut datang dan melihat tanda darah itu, maut lewat. Nah, saudara sekalian, saya berbicara soal Paskah, saya selalu diingatkan dengan dua hal. Yang pertama, pengorbanan Kristus itu sendiri. Yang kedua adalah si sulung. Si sulung dari orang Israel. Bagaimana ketika menjelang kematian anak sulung terjadi, yang paling mencekam, yang paling begitu menderita, yang paling menghadapi suasana kebatinan yang begitu mencekam, jelas adalah si sulung. Kenapa? Ketika maut datang, ketika tidak ada tanda darah, kematian menjemput mereka. Tapi bersyukur, yang paling bersyukur dari semua bangsa Israel tentunya adalah si sulung. Si sulung berkata, kalau bukan karena ada domba Paskah, harusnya saya binasa, tapi karena anak domba Paskah, saya diselamatkan. Nah, meminjam dua kata dari yang pertama dari Derek Prince, dia berkata begini, masalah yang dihadapi manusia begitu kompleks, namun cara Tuhan menyelesaikannya hanya dengan satu jawaban, yaitu salib Kristus. Kenapa salib? Karena salib adalah jalan satu-satunya. Semua permasalahan, semua masalah manusia yang begitu kompleks dan hanya bisa diselesaikan lewat salib Kristus. Billy Graham berkata bahwa salib menunjukkan kepada kita betapa seriusnya dosa. Salib juga menunjukkan kepada kita bahwa ada kasih Allah yang tidak terbatas. Nah, hari ini kita mau merenungkan, saudara sekalian, bahwa yang pertama kita perlu mengerti bahwa problem terbesar manusia adalah dosa. Dosa bukan hanya sekedar sikap hati dan tindakan, tapi dosa adalah keseluruhan kehidupan kita, identitas diri kita. Alasan itulah mengapa Yesus perlu disalib. Kalau cuma hanya masalah tindakan, tentunya Tuhan tidak perlu mengalami penjaliban, tapi ternyata dosa begitu sangat serius. Nah, ada tiga alasan yang perlu kita renungkan bersama-sama mengapa Yesus perlu disalibkan. Yang pertama, di kayu salib, Yesus telah menanggung kutukan ilahi. Di kayu salib, Yesus telah menanggung kutukan ilahi. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Dengan jalan dia menjadi kutuk karena kita. Saudara sekalian, di kayu salib dia menanggung. Seharusnya kita menerima kutuk itu karena dosa. Tapi Yesus menanggung itu. Dia menjadi kutuk demi kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dan Tuhan melakukannya karena dia mengasihi kita. Yang pertama, di salib Yesus telah menanggung kutukan ilahi. Yang kedua, saudara sekalian, tahukah kita bahwa mengapa salib? Mengapa Yesus perlu mati di kayu salib? Yang kedua, di salib atau di kayu salib, tuntutan keadilan Allah telah dipenuhi oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa dosa harus dihukum? Namanya dosa harus menerima yang namanya keadilan Tuhan. Dosa harus dihukum. Karena dosa begitu menjijikan, karena dosa begitu
besar, begitu punya dampak yang besar. Alkitab berkata, Tuhan adalah Tuhan yang adil, dosa harus dihukum. Karena itu, di kayu salib, kita tidak hanya berbicara tentang kasih Tuhan. Saya masih ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita belajar tentang kasih Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa di kayu salib, salib menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar kasih Allah, tapi salib juga menunjukkan keadilan Allah. Manusia berdosa patut dihukum, sekali lagi. Dia mengutus anaknya untuk menanggung dosa kita. Saat hukuman Allah itu ditanggungnya, maka keadilan Allah dipuaskan. Allah mengasihi, Allah juga adalah Allah yang adil. Dosa harus dihukum. Dan alasan itulah yang kedua, di salib tuntutan keadilan Allah dipenuhi oleh Kristus. Yang ketiga, saudara sekalian. Yang ketiga, di kayu salib manusia diperdamaikan dengan Allah. Alkitab berkata dosa membuat manusia menjadi setru Allah, menjadi musuh dari Allah karena dosa itu. Nah, di kayu salib Tuhan memakai kayu salib itu sebagai sarana untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Yang jelas Dia bukan Allah yang murka, Dia bukan Allah yang pendendam, tapi yang pasti Dia adalah Allah yang pendamai. Dia Allah yang penuh kasih. Dia selalu ingin mendamaikan kita semua. Nah, selalu sekalian, pendamaian itu punya dua arti. Arti yang pertama, dipulihkan hubungan kita, diakurkan kembali. Dari musuh menjadi sahabat, dari musuh menjadi orang yang terdekat. Yang kedua, pendamaian memiliki arti hubungan kita disambung kembali. Ada relasi yang baru antara kita dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, betapa besar kasih Tuhan buat kita. Karena itulah mengapa Yesus perlu disalibkan bagi kita semua. Kita mengulang sekali lagi, saudaraku sekalian. Ada 3 alasan mengapa Yesus perlu disalibkan. Ya, pertama, karena di kayu salib Yesus telah menanggung kutukan ilahi. Harusnya kita yang menerima kutuk. Yesus menanggung kutukan itu supaya kita menerima berkat. Di kayu salib Kristus menanggung kutukan ilahi. Kristus menebus kita supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku sekalian, di kayu salib tuntutan keadilan Allah dipenuhi oleh Kristus. Dosa harus dihukum. Allah adalah Allah yang adil. Sekaligus Dia adalah Allah yang mengasihi. Makanya salib sekali lagi adalah tempat pertemuan antara kasih Allah dengan keadilan Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir dikatakan manusia dipulihkan. Manusia diperdamaikan oleh Kristus melalui salib. Bersyukur saudara sekalian, kita yang menerima anugerah dari salib ini. Nah, saya berharap melalui program ini ada bangkit syukur, ada bangkit terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya. Bukan hanya bicara, tapi Dia mengorbankan seluruh hidupnya bagi kita. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan suci. Nah, saya ingin mengulang sekali lagi bahwa apa sih makna dari perjamuan suci? Ada 2. Yang pertama adalah mengenang karya salib Kristus, pengorbanan Kristus. Yang kedua adalah menjadi satu antara kita dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sudah siap dengan roti dan anggur? Ya. Mari kita angkat tinggi di atas kepala kita untuk roti. Ya. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama menikmati roti yang adalah tubuh Kristus ini.
Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama menikmati anggur yang adalah darah Yesus ini. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita boleh bersekutu bersama-sama dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama bersatu dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menjadi satu di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Kalau bukan karena salib-Mu, kalau bukan karena darah-Mu, kami binasa. Dosa kami tidak ada yang menanggungnya. Tapi kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk keadilan-Mu. Terima kasih untuk hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.